Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai Kristus dan pengembaraan padang gurun dalam subtema kita yaitu Kristus dan ular tembaga. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini, menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di dalam kehidupan kami, di dalam ketidaksetiaan kami kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, sehingga Engkau menopang kami dan memungkinkan segala penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kami, walaupun kami adalah orang yang berdosa, yang terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Kami bersyukur karena melihat kesabaran Tuhan, tetapi ajarlah kami juga supaya kami tidak memperdaya atau mempermainkan anugerah Tuhan. Tetapi melalui setiap firman Allah, Engkau sendiri memanggil kami di dalam pertobatan dan membawa kami untuk mensyukuri pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pemberitaan firman Tuhan, biarlah Roh Kristus yang memimpin kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini adalah sudah terjadi pergantian generasi lama ke dalam generasi yang baru. Saudara bisa melihat itu di dalam bagian introduction, di mana Imam Besar Harun baru saja meninggal dunia di Gunung Hor dan dia digantikan oleh anaknya yaitu Eleazar yang menjabat sebagai imam besar. Kemudian pemimpin Israel nantinya akan digantikan. Musa segera digantikan oleh Yosua, pemimpin yang baru. Walaupun Yosua dari generasi yang pertama, tetapi Allah lah yang mengizinkan Yosua untuk memasuki tanah Kanaan dan memimpin orang Israel memasukinya. Lalu yang ketiga, pergantian generasi lama ke dalam generasi baru juga terlihat di dalam sensus yang kedua. Bilangan 26 sampai dengan 27. Di mana yang dihitung bukanlah generasi pertama tetapi generasi kedua. Yang di atas 20 tahun yang memiliki kemampuan untuk berperang. Jadi ini berarti saudara dan saya sudah melihat fase kedua daripada kehidupan generasi yang baru. Di mana mereka sudah mulai akan memasuki tanah Kanaan. Ya, memasuki tanah Kanaan. Mereka tadi bersama-sama dengan generasi yang lama dan mengalami pergumulan di dalam padang gurun, tetapi sekarang fase kedua di mana mereka sudah akan mempersiapkan diri memasuki tanah Kanaan. Nah, karena itu mereka akan memasuki perjalanan yang baru yang dicatat dalam Bilangan 21 sampai dengan Bilangan yang ke-25, di mana titik pangkal mereka dari Kades yang 38 tahun sampai 40 tahun yang lalu mereka pernah kalah di sana. Ya, kalah di sana dan kemudian oleh pengintaian itu ada kegagalan dan kejatuhan mereka sehingga Allah menghukum mereka dan sekarang mereka kembali lagi ke Kades dan dari situ mereka akan bergerak memasuki padang Moab. Nah, pergerakan dari Kades menuju ke padang Moab sebelah timur daripada Sungai Yordan, saudara tahu bahwa itu memakan waktu kira-kira 4 sampai 5 bulan perjalanan. Jadi ini bukan memakan waktu 1 tahun tetapi memakan waktu 4 atau 5 bulan perjalanan. Nah, ketika Israel meninggalkan Gunung Hor, itu kira-kira kejadiannya adalah 1 bulan sesudah kematian daripada Harun. Jadi mereka menangisi Harun selama berapa lama? 30 hari atau 1 bulan. Jadi kemudian setelah penangisan itu, masa perkabungan itu selesai, mereka berangkat dari wilayah
Gunung Hor menuju perjalanan ke arah Padang Moab. Kira-kira saudara dan saya melihat itu 1 bulan tepat setelah kematian Harun, yakni pada bulan kelima tahun ke-40. Jadi perjalanan yang dicatat di dalam Bilangan 21 sampai 25 adalah pada tahun ke-40. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel itu harus menempuh jalan yang jauh ke arah Laut Merah atau ke arah Laut Teberau. Di dalam ayat yang keempat dari Bilangan yang ke-21 di situ dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Saudara, kenapa mereka tidak melewati tanah Edom? Karena Raja Edom tidak mengizinkannya. Saudara bisa lihat itu di dalam Bilangan 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Padahal rute yang cukup pendek untuk menjangkau Padang Moab itu adalah melewati wilayah daripada Edom. Tetapi karena Raja Edom itu tidak mengizinkannya, maka Allah memerintahkan mereka untuk turun mengelilingi wilayah daripada Edom sampai ke arah daripada Laut Merah atau Laut Teberau. Nah, mari kita lihat peta perjalanan baru dari Kades menuju ke Padang Moab. Saudara perhatikan, peta itu digambarkan dengan garis yang cukup tebal, garis coklat. Ya, garis coklat muda yang cukup tebal yang dimulai dari Kades Barnea menuju ke Gunung Hor, lalu ke kota Edom, ke wilayah Edom, tetapi Edom menolaknya, maka mereka harus memutar atau mengelilingi wilayah Edom itu sampai ke arah daripada Laut Merah atau Laut Teberau, lalu kemudian jalan lagi menyusur di luar daripada wilayah Edom memasuki Padang Moab. Ya, saudara, itu adalah perjalanan daripada Israel yang sekali lagi tidak melewati rute yang pendek, tetapi melewati rute yang panjang. Nah, saudara, di tengah-tengah perjalanan inilah maka dikatakan dalam ayat yang ke-4b, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Di tengah jalan, yakni perjalanan menuju Padang Moab. Mereka tidak lagi menahan hati. Saudara, di dalam hal ini kita melihat poin yang pertama, bahwa Allah mengutuki dosa daripada Israel, yaitu dosa ketidaksabaran. Poin yang pertama, kutuk atas dosa tidak sabar. Bilangan 21 ayat 4b sampai ayat yang kelima mencatat mengenai dosa tidak sabar yang dilakukan oleh orang Israel, dan di dalam hal ini adalah mencakup generasi pertama yang masih sisa yang belum dimatikan dan juga generasi yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Apa artinya kalimat ini? Di dalam bahasa Ibrani tidak dapat lagi menahan hati itu katsar, ya. Ini adalah sebuah idiom yang berarti to grow ill temper atau impatient. Saudara, itu berarti mereka mulai menimbulkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya itu adalah suatu karakter yang jahat, suatu karakter yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu tidak sabar, tidak sabar. Saudara dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kata ini saudara, ada kata bahasa Ibrani yaitu nefes, ya. Maka bangsa itu, ini tidak begitu kelihatan di dalam bahasa Indonesia, tetapi waktu saudara baca bahasa Inggris dan bahasa aslinya, saudara akan menemukan bahwa ternyata ada kata nefes di dalam bahasa Ibrani yang berarti the inner self, the inner self. Ini berarti apa yang keluar di dalam tindakan aktual, perkataan aktual daripada orang Israel adalah berasal daripada kedalaman jiwa mereka, dari keadaan diri mereka yang dijelaskan dengan kata nefes, the inner self, yang mengacu kepada old habits. Jadi ini mengacu kepada karakter-karakter lama mereka, kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Dan Timothy R. Ashley itu mengatakan bahwa ini adalah karakter asli daripada orang Israel yang tidak pernah diubahkan, yang selalu timbul, yang selalu muncul di dalam jiwa mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan adalah gambaran daripada old habits, kebiasaan lama, karakter lama, inner sin yang masih ada di dalam jiwa daripada Israel, termasuk generasi yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, John Piper menjelaskan mengenai dosa ketidaksabaran ini, di mana ini adalah karakter yang tidak berkenan kepada Allah, yang jahat di mata Tuhan. John Piper bilang begini, ketidaksabaran adalah suatu bentuk ketidakpercayaan, sesuatu yang mulai dirasakan di dalam hati kita atau di dalam jiwa kita ketika hati kita mulai meragukan pengaturan Allah atau kebaikan daripada tuntunan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
John Piper mengatakan ketidaksabaran itu misalnya terjadi ketika saudara dan saya punya rencana itu kemudian tertunda. Rencana yang sudah kita itu rancangkan itu terganggu atau mengalami kegagalan. Maka pada saat itu hati kita mulai marah, hati kita mulai tidak sabar, hati kita mulai tidak puas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketidaksabaran berbicara mengenai ketidakpercayaan yang mulai dirasakan ketika saudara dan saya sudah ragu, mulai meragukan pengaturan waktu Allah dan kebaikan-kebaikan daripada tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Piper mengatakan bahwa ini adalah suatu kelemahan karakter yang merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ternyata ketidaksabaran itu menunjukkan kepada keadaan jiwa orang-orang Israel yang bergantung kepada dukungan eksternal. Yang bergantung kepada dukungan eksternal. Mereka sabar jika dukungan eksternal mereka itu memadai untuk hal itu. Tapi jika dukungan eksternal mereka tidak memadai untuk itu, maka mereka menjadi orang yang tidak sabar. Nah, pertanyaannya adalah apa saja dukungan eksternal itu? Piper menjelaskan misalnya begini. Dukungan eksternal itu adalah jadwal yang berjalan tepat waktu. Kalau saudara adalah seorang yang tidak sabar, saudara akan selalu memiliki kecenderungan untuk kemudian memiliki jadwal yang teratur. Memiliki segala sesuatu yang dikatakan berada dalam kendali kita. Berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau. Jadwal yang berjalan sesuai dengan waktu yang kita sudah rancangkan. Atau itu bisa saja keadaan-keadaan yang menopang hati kita yang rapuh. Misalnya yang dilakukan oleh Israel. Ada keadaan-keadaan seperti air yang cukup, makanan yang cukup, yang memadai untuk mendukung mereka. Sehingga kalau itu memadai, maka mereka akan dengan sabar melihat kepada kebaikan tuntunan Allah dan pengaturan waktu Tuhan. Tapi begitu semua dukungan eksternal itu ditarik oleh Tuhan, tidak ada lagi dalam kehidupan mereka, maka mereka menjadi gusar, mereka menjadi marah, mereka menjadi tidak sabar kepada Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidaksabaran secara esensial adalah ketidakpercayaan kepada Allah yang dimulai daripada keraguan kepada Allah di dalam pengaturan waktu Allah dan tuntunan Allah yang begitu amat baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, John Piper mendefinisikan kesabaran itu apa? Supaya saudara dan saya dapat menempatkan dosa daripada Israel ini dengan tepat. Kesabaran adalah suatu kapasitas untuk menunggu dan bertahan. Untuk menunggu dan bertahan tanpa sungut-sungut dan kecewa. Untuk menunggu di tempat yang tidak direncanakan dan bertahan menurut kecepatan yang tidak direncanakan. Saya ulangi, kesabaran adalah suatu kapasitas yang menunggu dan bertahan tanpa sungut-sungut dan kecewa untuk menunggu di tempat yang tidak direncanakan. Dan bertahan menurut kecepatan yang tidak direncanakan. Saudara bayangkan Israel di dalam pikiran mereka tidak membayangkan bahwa mereka akan kembali ke arah Laut Teberau. Yang beberapa tahun yang lampau mereka baru saja melewatinya. Mereka tidak memikirkan hal itu. Kenapa Allah pimpin kami kembali lagi ke arah Laut Teberau, ke arah Laut Merah itu? Ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Mereka tidak sabar dan sekarang kecepatannya menjadi berkurang. Yang tadinya mereka harusnya dapat melewati rute yang pendek menuju ke Padang Moab. Tetapi sekarang Allah bawa mereka lebih jauh lagi. Dan itu berarti menempuh waktu yang cukup panjang. 4-5 bulan harus berjalan menuju ke Padang Moab. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka tidak sabar. Kenapa? Karena mereka harus menunggu di tempat yang tidak direncanakan. Dan mereka harus bertahan menurut kecepatan waktu yang tidak direncanakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini membuat orang tidak sabar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan demikian, maka ketidaksabaran dan kemudian kesabaran menunjukkan dua karakter yang saling bertabrakan. Yang satu menggambarkan kelemahan karakter karena menunjukkan karakter itu bergantung kepada dukungan eksternal. Sedangkan kesabaran menunjukkan kepada kekuatan karakter yang berasal daripada karya Roh Kudus semata. Sehingga mereka dimampukan untuk menunggu dan bertahan di tempat yang tidak direncanakan dan menurut kecepatan yang tidak direncanakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali waktu saudara dan saya bergumul untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pasangan hidup ataukah hal-hal yang lain yang menjadi pergumulan misalnya dalam keluarga, masa depan daripada anak-anak kita seringkali mungkin saja jatuh di dalam dosa yang demikian. Kita kurang sabar, kita tidak sabar, kita kurang menunggu waktu Tuhan di tempat yang tidak direncanakan dan menurut kecepatan yang tidak direncanakan. Kita kurang sekali di situ sehingga menyebabkan engkau dan saya jatuh ke dalam dosa ketidaksabaran.
Pertanyaannya adalah apa penyebab daripada ketidaksabaran Israel? Kenapa mereka tidak sabar? Kenapa mereka tidak menunggu dan tidak bertahan di tempat dan juga kecepatan yang tidak direncanakan berdasarkan pimpinan Allah? Ada 3 alasan yang kita bisa temukan di dalam teks firman Tuhan ini yang menggambarkan penyebab ketidaksabaran daripada Israel. Yang pertama adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Yang tadi saya katakan harusnya bisa tempuh rute pendek, ternyata mereka temukan kendala di sana. Raja Edom tidak mengizinkan dan mereka harus menempuh rute yang panjang. Ini adalah perjalanan yang melelahkan. Bukan saja melelahkan secara fisik, melelahkan secara psikologis, secara mental mereka. Mereka betul-betul lelah. Mereka betul-betul tidak sabar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau dan saya menanti janji Tuhan dan seluruh hidup kita sudah kerahkan untuk menunggu Tuhan, untuk menanti jawaban daripada Tuhan dan Tuhan tidak kunjung memberikannya. Saudara yang saudara temukan adalah apa? Terus mengalami kesukaran, mengalami kegagalan. Maka saudara dan saya akan mendapatkan diri kita itu dalam keletihan yang luar biasa. Mendapatkan diri kita ada dalam kelelahan yang luar biasa. Ini bukan saja kelelahan secara fisik tetapi secara rohani. Rohani dan secara psikologis mereka mengalami kelelahan. Dan yang kedua, penyebab ketidaksabaran daripada Israel adalah keadaan yang sukar dan tidak menyenangkan. Pertama, tidak ada air. Wilayah ke arah daripada Laut Merah atau Laut Teberau itu adalah keadaan yang juga tandus sehingga tidak ada air. Sedangkan mereka baru saja melihat bagaimana pekerjaan Allah yang menyediakan air dengan batu karang yang mengeluarkan air bagi mereka dengan berlimpah-limpah. Jadi seharusnya mereka tidak perlu khawatir sekalipun wilayah itu tidak ada air. Kenapa? Karena kita melihat bahwa batu karang itu secara spiritual adalah kehadiran Kristus yang terus menyertai mereka dan yang akan menyediakan bagi mereka air kehidupan. Bukan saja air secara fisik tetapi juga air kehidupan bagi mereka. Maka komplain tidak ada air seharusnya tidak memiliki alasan, tidak memiliki dasar karena Allah telah memberikan providensianya bagi mereka. Kedua, keadaan yang sukar dan tidak menyenangkan yang mereka hadapi adalah tidak ada makanan. Mereka mengatakan bahwa hanya ada itu makanan yang hambar. Mereka muak terhadap makanan yang hambar. Saudara tahu istilah makanan yang hambar dalam bahasa Ibrani-nya berarti makanan yang tidak layak dimakan. Ketidaklayakan makanan itu untuk dimakan. Jadi makanan hambar itu bukan masalah soal rasanya saja. Tetapi ini masalah kualitas daripada makanan yang tidak layak dimakan. Saudara kalau dia mengatakan bahwa makanan itu tidak layak dimakan maka kami muak. Itu berarti sama dengan Allah menyediakan sesuatu yang jahat bagi mereka. Makanan yang tidak bersesuaian, yang tidak memadai, yang tidak layak bagi manusia konsumsi. Saudara ini adalah suatu tuduhan yang luar biasa kepada Allah. Suatu fitnahan yang luar biasa kepada Allah. Padahal mana itu setelah diselidiki saudara mengandung gizi yang luar biasa. Yang cukup memadai dan memberikan kekuatan bukan saja secara fisik tetapi secara spiritual bagi umat Allah. Untuk berjalan mengikuti kehendak Allah. Mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi apa yang mereka katakan? Makanan ini hambar. Makanan ini tidak layak untuk dimakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketidaklayakan makanan. Ini sama dengan mengatakan bahwa Allah menyediakan sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang jahat bagi umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus fitnahan kepada Allah. Matthew Henry mengatakan begini. Di balik daripada seluruh komplain yang mereka lakukan, yang menggambarkan ketidaksabaran mereka, sesungguhnya orang-orang ini menggambarkan spiritualitas mereka seperti apa. Bahwa orang-orang Israel sebenarnya sudah lama menikmati anugerah yang berlimpah. Maka mereka cenderung merasa jemu bahkan dengan mana, makanan malaikat yang tiap-tiap hari Allah sediakan bagi mereka. Bahkan sebelum mereka itu bangun tidur, makanan itu sudah tersedia. Saudara perhatikan, orang yang sudah lama menikmati anugerah Allah, sudah lama mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka ada di dalam kelimpahan anugerah Allah. Mereka tidak tahu bersyukur, malah mereka merasa jemu dengan anugerah Allah itu dan mereka bosan, muak terhadapnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah spiritualitas yang demikian juga bisa saja terjadi dalam kehidupan kekristenan kita hari ini? Kita sudah biasa diberikan makanan yang baik oleh Tuhan melalui firman Allah yang baik. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya merasa seperti yang dirasakan oleh Israel. Kita muak dengan makanan firman yang Allah berikan tiap hari. Muak dengan semuanya itu. Karena makanan itu tidak layak bagi kami.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelimpahan anugerah Allah bisa diresponi dengan dua cara. Yang pertama adalah ucapan syukur yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Allah. Tetapi yang kedua adalah datang daripada hati yang jahat yang menghinakan anugerah Allah. Dia pikir kelimpahan anugerah Allah itu adalah sesuatu yang merupakan hak dia. Padahal sebenarnya bukan haknya. Karena kita adalah manusia berdosa. Kita tidak berhak menerima anugerah Allah. Tetapi saudara dan saya merasa jemu, muak. Karena kita berpikir bahwa anugerah itu hak kita. Padahal itu bukan hak kita. Itu adalah pemberian Allah semata. Oleh karena kasih karunia Allah semata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedih sekali karena umat Israel menikmati anugerah Allah, kelimpahan kasih karunia Allah, tetapi di saat yang sama mereka muak kepada anugerah Allah tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan kerohanian kita supaya jangan sampai saudara muak dengan anugerah Allah, terutama firman yang menjadi makanan rohani saudara. Ketiga, penyebab ketidaksabaran Israel adalah ketidakpuasan terhadap providensia Allah dan pimpinannya atas Israel melalui Musa. Di dalam ayat yang ke-5a jelas sekali. Saudara perhatikan, Mesir kembali lagi diperbandingkan di dalam teks ini sebagai gambaran old habits mereka yang menguasai hidup Israel. Saudara memperhatikan, ini generasi kedua bersama dengan generasi pertama yang masih sisa-sisa yang tinggal sedikit lagi dihabisi oleh Tuhan. Dan generasi pertama yang dihabisi Tuhan terakhir kali adalah Musa. Yang tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Sudah tinggal sisa sedikit lagi mereka binasa. Tetapi tetap saja old habits mereka itu tidak atau sukar sekali diubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Seorang penafsir mengatakan demikian. Pengembaraan 40 tahun adalah waktu yang sangat panjang yang dipakai oleh Allah untuk membersihkan old habits daripada umat Allah. Kalau mereka dikatakan dikeluarkan daripada Mesir, itu hanya membutuhkan sekitar 40 jam saja dikeluarkan dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan kebiasaan berdosa daripada kehidupan Israel yang telah diselamatkan oleh Allah itu membutuhkan 40 tahun perjalanan dengan kesukaran dan penderitaan yang luar biasa. Saudara perhatikan kalimat ini adalah kalimat daripada seorang penafsir yang meneliti perjanjian lama. Dia bilang begini, hanya 40 jam dibutuhkan untuk mengeluarkan Israel daripada Mesir. Tetapi 40 tahun dibutuhkan Allah untuk kemudian membersihkan old habits daripada umat Allah yang terikat kepada kebiasaan-kebiasaan berdosa mereka di Mesir. Saudara, hal yang sama dapat dikerjakan Allah dalam kehidupan spiritualitas kita. Saudara mungkin adalah sudah percaya kepada Kristus. Tetapi ada kebiasaan berdosamu yang sukar sekali diubahkan. Yang saudara peliharakan terus menerus di dalam perjalanan saudara mengikuti Tuhan. Dan Allah memproses hidup saudara bisa saja dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi bisa juga dalam jangka waktu yang panjang sekali. Berpuluh-puluh tahun Allah pakai waktu itu untuk apa? Bersihkan dosa saudara yang terus saudara pelihara. Old habit saudara itu dibersihkan terus menerus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini Allah adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun dia mengizinkan Israel harus dibersihkan hidupnya melewati masa yang cukup panjang 40 tahun. Tetapi di belakang ini Allah memiliki maksud yang sangat indah untuk membersihkan kebiasaan karakter hidup mereka yang berdosa yang lama itu yang masih mengikat kehidupan mereka. Karena keadaan mereka yang berdosa ini yang tidak sabar ini, maka Allah mengutuki mereka di dalam ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular tedung. Saudara, kata tedung di situ di dalam bahasa Ibrani serafim yang berarti berapi. Ini bukan mengacu kepada malaikat Tuhan serafim ya saudara, bukan. Tetapi mau menunjuk kepada karakter daripada ular itu bagaimana. Jadi ular tedung itu adalah ular yang berada di wilayah yang mana Israel itu dipimpin Tuhan ke sana. Saudara perhatikan baik-baik, Allah memimpin Israel memasuki wilayah ular tedung. Di dalam ayat yang ke-4a, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Wilayah kemana mereka dipimpin Tuhan adalah wilayah di mana ular tedung itu berada. Jadi Allah yang memimpin umat Allah memasuki wilayah ular tedung. Di mana memang itu adalah wilayah ekosistem mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan hal ini, maka saudara akan bertanya, kenapa Allah itu memimpin Israel
mengarahkan dia ke arah Laut Teberau, tetapi justru di sekitar wilayah itu adalah ekosistem tempat daripada ular tedung. Kita pasti berpikir, kenapa Allah pimpin begitu? Sama dengan saudara bertanya, kenapa Yesus Kristus dipimpin Tuhan masuk ke dalam padang gurun untuk dicobai? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal inilah Alkitab menyatakan umat Allah seharusnya percaya kepada Allah dan tuntunan tangan Dia. Bahkan Dia membawa kita ke dalam kondisi yang paling terburuk sekalipun, di dalam kondisi yang betul-betul mempersulit hidup kita sekalipun, saudara harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel tidak tahu bahwa di lokasi yang Allah pimpin adalah lokasi ular tedung. Tetapi Allah mengetahuinya. Dan Allah memimpin mereka di dalam ketetapannya memasuki wilayah tersebut. Saudara, jika Allah menyertai saudara, kemanapun Dia pimpin saudara, entahkah itu ke dalam situasi yang baik yang menyenangkan kita, ataukah entah itu masuk ke dalam situasi yang tidak baik dan tidak menyenangkan kita. Saudara harus percaya satu hal, Dia adalah Allah yang maha baik, maka tidak ada rancangan Dia yang tidak baik bagi kita. Semuanya adalah rancangan damai sejahtera, kata firman Allah. Rancangan yang penuh rahmat, rancangan yang penuh bahagia bagi masa depan umat Allah. Sehingga seharusnya umat Allah tidak perlu berkhawatir atau bertanya tentang tuntunan Allah yang penuh dengan kebaikan itu. Saudara, mari kita lihat ular tedung. Serafim yang berarti berapi, ini mengacu ke warna ular. Jadi warna ular itu warnanya merah, mengkilat seperti tembaga. Kenapa dibuat ular tembaga? Karena memang warna tembaga menggambarkan warna ular itu. Yang merah dan mengkilat seperti tembaga. Dan kata berapi ini juga mengacu kepada bisa atau keganasan yang keluar daripada ular tersebut, pagutannya. Membuat waktu orang itu dipagut, tubuhnya langsung panas, tubuhnya itu demam tinggi dan membakar dengan rasa haus yang tak terpuaskan dan kemudian pada akhirnya membawa kepada kematian. Jadi ini adalah proses bisa itu bekerja di dalam diri orang yang terpagut itu. Dia punya tubuh panas, langsung demam tinggi, lalu ada rasa haus di dalam dirinya, sangat-sangat haus yang tak terpuaskan. Saudara, ini adalah sesuatu kesengajaan atau bagian di dalam ketetapan Allah di mana Allah mengizinkan ular tedung itu untuk menggigit atau memagut orang Israel yang memberontak kepada Dia. Dan pada akhirnya membawa banyak orang Israel yang mati karena pagutan tersebut. Matthew Henry mengatakan demikian. Pagutan ular ini menggambarkan komplain daripada umat Allah yang tanpa dasar, mengeluhkan tidak adanya air. Tidak adanya air, padahal Allah hadir untuk siap memberikan kepada mereka air. Dan untuk menghajar mereka karena keluhan mereka itu, komplain mereka itu, maka Allah mengirimkan kepada mereka kehausan ini yang tidak akan pernah terpuaskan oleh air manapun. Jadi mereka dipagut ular dan mereka rasa haus yang luar biasa haus, dan air dikasih tetapi tidak memuaskan mereka. Saudara, perhatikan bagaimana cara Allah menghukum umat Allah. Mereka komplain tidak ada air, mereka butuh air karena mereka haus. Faktanya Allah menyediakan air bagi mereka dan providensia Allah cukup untuk memberikan bagi mereka air. Sekarang Allah kasih hukuman bagi mereka di mana pagutan ular menyebabkan kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Untuk menunjukkan dosa mereka di hadapan Allah. Bahwa engkau mengeluhkan apa yang sebenarnya tidak berdasar. Engkau mengeluhkan apa yang seharusnya tidak boleh dikeluhkan karena Allah telah menyediakan bagi umat Allah. Saudara, luar biasa. Tuhan mengenal hati dari umat Allah sehingga ketika Dia menghukumnya, Dia menghukum persis tepat kepada dosanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ular tedung menggambarkan apa yang menjadi akar berpikir atau jiwa daripada umat Allah yang memberontak kepada Tuhan Allah dan providensianya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan yang demikian, orang yang mati dipagut ular ini, maka datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dalam ayat yang ke-7 dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan seperti ini, orang-orang Israel mengambil langkah yang tepat, tetapi sekali lagi langkah yang tepat ini adalah sesuatu yang harus betul-betul merupakan hasil daripada pergumulan mereka yang keluar daripada jiwa mereka yang mencari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan cara Allah menghukum mereka dengan memberikan ular tedung ini yang memagut mereka, mendorong mereka, membuat mereka harus mencari Tuhan, mendesak
mendesak mereka dengan keadaan itu untuk mencari Tuhan melalui Musa. Kadang-kadang Allah mengizinkan penghakiman Dia yang begitu keras atas dosa-dosa kita, bukan untuk sesuatu yang membinasakan kita, tetapi untuk mendorong jiwa kita, mendesak hati nurani kita, mencari Dia, saudara, untuk mencari pemulihan di dalam Allah saja. Maka poin yang kedua, mari kita lihat pengakuan dosa Israel dan bagaimana Allah memulihkan kehidupan daripada Israel. Ayat yang ketujuh yang tadi saya bacakan adalah bagian daripada pengakuan dosa Israel. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel datang kepada Musa, jarang sekali kita mendapati bahwa mereka itu mengakui dosanya. Mereka hanya berteriak-teriak karena hukuman yang terjadi. Tetapi mereka jarang sekali kita mendapati ada kalimat yang sebegini indah keluar daripada mulut Israel. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Saudara, saya kasih kalimat ini di garis bawahi. Berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau, yaitu Musa. Matthew Henry mengatakan begini. Bibir orang Israel adalah bibir yang mengandung bisa. Bisa ular itu menggambarkan keadaan jiwa daripada umat Allah yang komplain, yang tidak percaya kepada Allah. Dan bibir umat Allah yang mengatakan secara aktual dosa yang ada dalam jiwa mereka, yang secara potensial ada dalam jiwa mereka. Bibir mereka mengandung bisa, yaitu dosa yang mematikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca hal ini maka kita perlu berhati-hati dengan dosa-dosa yang keluar daripada perkataan mulut kita. Kita berkata-kata, kadang-kadang kita tidak berpikir apa artinya kata-kata itu dan konsekuensi daripada kata-kata itu. Tetapi Allah yang memperhatikan seluruh kehidupan kita, Dia memperhatikan sampai kata-kata kita, detail kata-kata kita, itu Dia perhatikan. Bibir yang mengandung dosa, yang mengandung bisa itu saudara, yang mematikan. Maka Alkitab menunjukkan bahwa perkataan kita dapat saja adalah perkataan yang mengandung dosa yang mematikan, yang keluar daripada jiwa yang tidak percaya kepada Allah. Nah, pengakuan dosa saudara di dalam konteks ini adalah sesuatu keharusan. Untuk apa? Untuk memperoleh pemulihan dari Allah. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ada satu ketetapan Allah yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan orang percaya. Yaitu jika engkau mau dipulihkan maka engkau harus mengakui dosamu. Pengakuan dosa yang dilakukan bukanlah pengakuan dosa yang secara superficial dilakukan saja untuk melegakan hati nurani yang tertuduh karena dosa-dosa. Saya ulangi. Pengakuan dosa bukanlah sesuatu yang dilakukan secara superficial saja, sesuatu yang dikatakan secara tidak sungguh-sungguh atau tulus hati untuk kemudian melegakan hati nurani yang tertuduh oleh dosa-dosa kita. Bukan itu. Pengakuan dosa adalah suatu pengakuan yang menunjukkan kesadaran diri yang amat dalam, yang lahir daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwanya tentang kondisi kita yang memang berdosa di hadapan Allah. Maka ini adalah fakta kondisi Israel yang masih berada dalam dosa yang diakui di hadapan Allah. Yang diakui di hadapan Allah secara rendah hati oleh pekerjaan Allah semata. Dan yang kedua, di dalam pengakuan itu harus mengandung satu prinsip ini. Saya mengaku karena itu saya butuh Allah, saya butuh keselamatan, saya butuh pengudusan daripada Allah itu sendiri. Pengakuan dosa yang lahir daripada pekerjaan Roh Kudus diungkapkan dengan rendah hati, menyatakan bahwa memang fakta saya adalah orang berdosa, saya punya kondisi adalah masih terikat di dalam dosa, dan saya membutuhkan pengudusan, membutuhkan pembersihan dosa daripada tangan Allah sendiri. Jadi waktu saudara dan saya melihat pengakuan dosa adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan secara tidak tulus di hadapan Allah, atau hanya sekedar untuk menghapus tuduhan-tuduhan di dalam hati nurani kita. Jadi melegakan hati nurani kita saja. Dan yang ketiga, pengakuan dosa adalah fakta yang kita akui tentang kesetiaan Allah yang mengampuni dosa umat Allah sebagai wujud belas kasih Dia. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa pengakuan dosa yang berasal daripada jiwa orang yang telah dikuduskan dan digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa di dalam konteks ini ada sesuatu hal yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umat Allah, yang sekali lagi melalui penghakiman yang begitu keras, Tuhan membentuk hati daripada umat Allah untuk kemudian meninggalkan, mau mengakui dosa-dosanya dan meninggalkan dosa-dosanya, terutama old habits yang masih mengikat kehidupan mereka. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, saya mau bacakan bagi kita bahwa di dalam perjanjian baru, pemulihan yang Allah kerjakan itu harus
melalui pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara perhatikan, dengan demikian Yohanes menggemakan kembali prinsip di dalam perjanjian lama bahwa pemulihan daripada Allah, pengampunan dosa dan penyucian atas kejahatan kita dimungkinkan oleh pengakuan dosa yang lahir daripada pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam kitab Yohanes juga dikatakan bahwa insaf akan dosa itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan pekerjaan daripada manusia saja. Karena itu Roh Kuduslah yang menggerakkan itu semua terjadi dalam hidup manusia yang Allah sendiri pilih untuk kemudian akan selamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pemulihan yang Allah kerjakan itu adalah pemulihan yang unik sekali di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dalam teks kita. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara perhatikan, waktu Allah memulihkan umatnya, Allah memakai perantaraan Musa. Israel datang minta kepada Musa untuk berdoa syafaat. Dan apa yang diminta oleh Musa adalah sesuai dengan yang diminta oleh Israel. Supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Musa berdoa mewakili Israel supaya minta Tuhan, jauhkanlah ular-ular tedung ini daripada kami. Tapi apakah Allah menjawab mereka sesuai dengan permintaan mereka? Tidak. Allah tidak menjauhkan ular tedung itu dari Israel. Allah tetap mengizinkan ular tedung itu ada bersama-sama dengan Israel di dalam perjalanan mereka menuju ke Padang Moab, ke arah Laut Teberau itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang aneh. Mereka minta pemulihan dengan cara ular tedung dijauhkan. Tapi Tuhan bilang tidak. Cara Tuhan adalah berbeda. Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, saudara sekali lagi tidak boleh mengunci Tuhan di dalam metode atau cara dia menggenapi firman-Nya menurut pikiran kita. Menurut cara berpikir manusia. Kita pikir kalau kita sakit, maka caranya Tuhan memulihkan kita adalah angkat penyakit ini daripada kita. Kita pikir kita akan menghadapi kematian melalui sakit terminal tertentu, misalnya kanker atau misalnya sakit corona. Kita sebentar lagi akan memasuki bayang-bayang kematian itu. Dan kita minta Tuhan angkat bahaya ini, angkat bahaya kematian ini melalui kanker maupun corona, sembuhkanlah kami. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak pakai cara itu. Kalau demikian saudara, maka kita melihat Allah adalah Allah yang berdaulat dalam menjawab setiap doa-doa kita. Dia tidak dikendalikan oleh saudara. Dia tidak dikendalikan oleh doa-doa kita. Bahkan dia tidak dikendalikan oleh doa Musa. Seorang perantara yang dipilih Tuhan untuk memperantarai Israel kepadanya. Allah tidak menjauhkan ular-ular tedung dari Israel. Kenapa? Ada 3 hal yang kita bisa temukan di dalam teks firman Tuhan ini. Pertama, Allah memang mengizinkan konsekuensi dosa itu secara temporal harus dialami oleh orang-orang Israel yang mengeluh kepada dia, yang marah-marah kepada dia, yang tidak sabar kepada dia dan kepada Musa. Allah tidak mencabut konsekuensi temporal itu, tetapi Allah membiarkan mereka menjalani. Saudara, ini adalah penderitaan karena pagutan ular, tetapi mereka tidak mati. Kalau langsung mati lain hal, saudara. Ini tidak mati. Jadi mereka menderita dengan keadaan itu. Panas badannya, demam tinggi. Lalu haus yang tidak pernah dipuaskan oleh air apapun. Terus mereka alami itu selama pagutan ular itu terjadi pada mereka. Saudara, konsekuensi dosa. Allah mengampuni kita, Allah memulihkan kita, tetapi tidak sama dengan dia menarik konsekuensi temporal atas dosa-dosa kita. Dia bisa saja mencabut konsekuensi itu supaya kita tidak mengalaminya hari ini, tetapi jika dia mengasihi kita, dia mengizinkan saudara dan saya mengalami hajaran. Karena hajaran yang berasal daripada Allah adalah hajaran yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi umat Allah. Karena Allah adalah Bapa kita yang menghajar, mendisiplin umat Allah yang berdosa, yang adalah anak-anaknya supaya mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Yang kedua, kenapa Allah tidak segera menjauhkan ular-ular tedung itu dari Israel? Ini adalah sebuah panggilan pertobatan. Allah mengizinkan hukuman yang keras
yang menindas mereka, yang membuat mereka menderita. Untuk apa? Memanggil mereka, menarik jiwa mereka datang kepada Allah. Bertobat, tinggalkan dosa-dosamu. Mereka melihat bagaimana dampak daripada dosa itu, bahwa Allah adalah Allah yang serius menanggapi dosa, serius menghakimi dosa, dan dia memberikan dampak dosa, penghakiman atas dosa yang tidak main-main, yang berakibat kepada kematian. Dan ini mengingatkan kepada kejatuhan manusia pertama kali. Manusia hanya makan buah, satu buah saja yang dilarang oleh Tuhan di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik. Ya, tetapi untuk itu pun Allah tidak kompromi. Akibatnya itu sampai kepada apa? Kebinasaan. Saudara mengingatkan kepada umat Allah tentang apa? Betapa seriusnya dosa dan akibat dosa di hadapan Allah. Karena itu mereka harus kembali kepada Allah. Bertobat, berbalik daripada hidup yang lama, berbalik daripada dosa mereka, kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, panggilan untuk mencari pertolongan dari Allah. Tidak ada lagi orang yang bisa menyembuhkan saya. Kecuali siapa? Kecuali Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara upayakan segala macam kesembuhan dari para medis. Israel pada waktu itu pun memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan demikian. Racikan rempah-rempah yang the best. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesembuhan dari sana. Mereka hanya mendapatkan kesembuhan daripada Allah itu sendiri. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel dipanggil untuk mengarahkan mata mereka kepada Allah. Pemulihan itu hanya datang daripada Allah saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah di dalam perantaraan Musa. Musa punya doa mewakili Israel tidak dijawab Tuhan dengan cara yang diinginkan Israel. Tetapi dengan cara yang Tuhan kehendaki bagi umat Allah. Dan yang kedua, pemulihan yang Allah berikan adalah melalui ular tembaga. Ular tembaga adalah ular tiruan yang dibuat dari tembaga sesuai dengan warna ular tedung. Yang ditaruh di sebuah tiang yang tinggi sehingga dapat dilihat oleh semua orang Israel yang mengalami pagutan ular. Tetapi saudara harus ingat catatan daripada Victor Hamilton, adalah seorang ahli daripada penafsiran perjanjian lama. Dia katakan begini, kehadiran ular tembaga tidak meniadakan atau menyebabkan umat Allah imun terhadap serangan dari ular tedung. Saya ulangi kalimat ini. Kehadiran ular tembaga tidak meniadakan atau menyebabkan umat Allah imun terhadap serangan dari ular tedung. Dengan demikian, cara Allah memulihkan mereka adalah bukan dengan membuang dan menjauhkan ular tedung itu atau membuat mereka imun terhadap serangan-serangan dari ular tedung, tetapi memulihkan dengan cara yang unik sekali, yaitu memerintahkan mereka melihat kepada ular tembaga yang ditaruh pada tiang yang tinggi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat suatu konsep di dalam Alkitab bahwa Allah yang pengasih, Allah yang maha baik itu yang memiliki rancangan penuh damai sejahtera bagi umat Allah, tidak mengizinkan umat Allah untuk imun terhadap penderitaan. Umat Allah diizinkan Allah justru mengalami penderitaan. Dan melalui penderitaan itu Allah menghasilkan apa yang baik dalam kehidupan mereka, suatu pengudusan hidup yang sungguh-sungguh dilepaskan daripada dosa. Jadi penderitaan adalah alat di tangan Tuhan untuk pengudusan bagi umat Allah. Untuk membersihkan kekotoran dosa mereka. Untuk membersihkan karakter-karakter hidup mereka yang lama. Sehingga sekali lagi ketika engkau dan saya mengikuti Allah kita, jangan kita berpikir menjadi Kristen berarti menjadi orang yang imun terhadap penderitaan. Tidak demikian. Menjadi Kristen itu tidak sama dengan menjadi orang yang bebas hambatan, bebas penderitaan, bebas daripada kematian. Tidak demikian. Menjadi orang Kristen adalah orang yang kemudian bersama-sama dengan Allah, mengandalkan Tuhan, bersandar total dengan Allah, berjalan bersama dengan Dia, menghadapi penderitaan, menghadapi kematian yang mungkin Allah izinkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip hidup ini membuat engkau dan saya memikirkan mengenai kekristenan. Kekristenan tidak imun terhadap penderitaan. Malah sebaliknya penderitaan dipakai Allah sebagai alat pengudusan bagi umatnya. Perintah untuk orang Israel yang terpagut ular, melihat maka akan tetap hidup. Melihat maka akan tetap hidup. Kata melihat di sini tidak mengacu kepada hanya sekedar melihat atau sekilas pandangan saja. Tetapi kata melihat di sini saudara mengacu kepada kedalaman jiwa seseorang yang memandang di dalam iman kepada ular tembaga itu. Tetapi iman mereka bukan ditujukan kepada ular tembaga. Iman mereka ditujukan kepada Allah, sumber daripada kesembuhan itu. Sumber daripada pertolongan mereka. Jadi iman, melihat di dalam iman kepada Allah melalui ular tembaga. Ular tembaga hanyalah sebagai
simbol saja daripada kemurahan Allah yang dapat menolong umat Allah dan melepaskan umat Allah dari penderitaan pagutan ular itu. Sehingga mereka tetap hidup, melihat tetap hidup, melihat tetap hidup, melihat Allah dan mereka tetap hidup. Melihat, berbicara mengenai percaya kepada Allah dan mereka mengalami kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka Israel diberikan suatu prinsip yang sangat penting bahwa kehidupan yang mengacu kepada pembebasan yang total daripada dosa dan kutuk dosa, yaitu kematian, penderitaan dan kematian, hanya dapat dilepaskan oleh Allah itu sendiri yang disimbolkan oleh ular tembaga yang ditinggikan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah hal yang kita temukan dalam kehidupan umat Allah. Bagaimana cara Allah menangani kehidupan mereka di tengah-tengah pergumulan ketidaktaatan mereka. Tetapi di belakang daripada seluruh cerita mengenai ular tembaga ini, perjanjian baru menunjukkan begitu indah bahwa ular tembaga itu adalah tipologi daripada Kristus yang akan datang. Tipologi daripada Kristus yang akan datang. Mari kita lihat di dalam aspek-aspek apa saja ular tembaga itu menjadi tipologi daripada Kristus yang akan datang. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Taruhlah itu pada sebuah tiang. Kata sebuah tiang dalam bahasa Ibrani netz, saudara, itu adalah berarti standar. Di dalam Keluaran 17 ayat 15 dan 30 ayat 17 juga mengacu kepada hal yang sama. Atau berarti bendera atau panci-panci. Itu di dalam Yeskiel 27 ayat 7. Artinya tiang itu di mana ular tembaga itu dibuat di situ, itu menjadi standar. Menjadi panci-panci yang kemudian mengarahkan hidup daripada umat Allah. Pertanyaannya itu siapa? Apa yang dimaksudkan dengan sebuah tiang itu? Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 12 ayat 33 sampai 34 mari kita baca. Ternyata sebuah tiang yang tinggi itu mengacu kepada standar atau bendera atau panci-panci Israel yang merupakan pengharapan mereka dan dialah Kristus. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Perhatikan, meninggikan ular di padang gurun. Kata meninggikan di sini saudara mengacu kepada ular tembaga yang ditaruh di sebuah tiang. Ya, tiang itu berarti kalau ditaruh di sebuah tiang berarti dia ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kata ditinggikan, kata meninggikan mengacu kepada sebuah tiang. Yang dimana ular tembaga itu ditaruh di sana. Lalu di dalam pasal 12 ayat 33 sampai 34 dari Injil Yohanes. Pasal 12 ayat 33 sampai dengan 34. Mengenai Yesus yang memberitakan kematiannya. Di dalam ayat yang ke-33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Karena ayat yang ke-32 Yesus berkata, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apabila aku ditinggikan dari bumi. Kata ditinggikan mengacu kepada sebuah tiang di mana ular tembaga itu ditinggikan atau ditaruh di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kata sebuah tiang yang menjadi standar, bendera, panci-panci kemenangan bagi umat Allah. Mengacu kepada siapa? Kepada Kristus. Kepada karya kematian Kristus di atas kayu salib. Ya, karya kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi bukan saja kepada kematian Kristus saja. Di dalam Yohanes 8 ayat 24 dan ayat yang ke-28. Lalu Yohanes 12 ayat yang ke-32 yang tadi kita sudah baca. Dan di dalam Yesaya 52 ayat 13 ternyata penggunaan kata ditinggikan itu diperluas. Diperluas di dalam konsep Yesaya dan juga diperluas di dalam konsep Yohanes. Bahwa kata ditinggikan mengacu kepada 3 hal. Kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan kenaikan Kristus ke sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika umat Allah memandang kepada tiang itu di mana ular tembaga itu ada, berarti mereka sedang memandang Kristus yang akan datang, yang akan mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa mereka, yang akan melepaskan mereka daripada segala kutuk dosa itu, yaitu kematian itu, dan kepada kebangkitan Kristus, di mana melalui kebangkitan Allah memberikan kuasa hidup yang kekal bagi umat Allah, sehingga ketika mereka memandang Kristus, mereka tetap hidup, dan kenaikan Kristus
yang menunjukkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan bagi umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa kata sebuah tiang yang kemudian diterjemahkan secara luas dalam Yesaya dan Yohanes mengacu kepada Kristus dan karya penyelamatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ular tembaga melambangkan kemenangan Kristus atas iblis, si ular tua yang kepalanya diremukkan oleh Kristus. Kenapa ular tembaga yang ditaruh di atas itu? Karena ular mengacu kepada perlambangan iblis. Mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ adalah proto-evangelium atau Injil pertama yang dinyatakan kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan siapa yang dimaksudkan? Yaitu ular. Dan siapakah yang diremukkan kepalanya? Ular. Maka ular menjadi perlambangan daripada iblis sejak daripada kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Kolose 2 ayat 15 berbicara mengenai kemenangan Kristus yang meremukkan kepala ular itu. Kolose 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara perhatikan dari ayat yang ke-14 saya bacakan dari Kolose 2. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ini adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah ini bukan secara fisik, tetapi mengacu secara rohani kepada iblis dan segala kuasanya, kerajaan kegelapan yang dikalahkan oleh Kristus melalui kematiannya. Wahyu 12 ayat 3. Wahyu 12 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Perhatikan, naga merah padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga ini dikalahkan oleh anak Allah. Dikalahkan oleh Kristus itu sendiri melalui kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara mengenai ular sebagai simbol daripada iblis dan segala kuasanya yang sudah dikalahkan oleh Kristus di dalam karya penyelamatannya. Yang kedua, tipologi daripada ular tembaga yang mengacu kepada Kristus adalah warna ular. Warna ular itu merah seperti tembaga. Di dalam Wahyu 12 ayat 3 ya, merah saudara ya. Merah seperti tembaga. Kenapa harus merah? Mari kita bandingkan di dalam Bilangan 19 ayat 2 dan 6. Bilangan 19 ayat 2 dan 6. Mengenai air pentahiran. Bagaimana Allah membersihkan umat Allah melalui air pentahiran, tetapi di dalam ritual itu ditetapkan ada lembu merah dan juga ada kain kirmisi yang berwarna merah. Mari kita lihat pasal 19 ayat yang kedua. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Kenapa lembu betina harus warna merah? Ini berarti carinya susah sekali. Ya, di padang gurun diminta untuk menyediakan korban yang dengan kriteria lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, yang belum pernah kena kuk. Lalu ayat yang ke-6. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Saudara, kain kirmisi adalah kain yang berwarna merah dan merahnya itu permanen, tidak bisa dibersihkan. Jadi merah itu adalah merah permanen. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Kenapa ular tembaga warna merah, lembu betina warna merah, lalu ada kain kirmisi warna merah yang harus dilemparkan ke dalam korban bakaran itu dan dibakar bersama-sama dengan tubuh lembu betina itu. Ini mengacu kepada penebusan Kristus. Warna merah adalah lambang darah, darah penebusan.
Dan darah itu mengacu bukan kepada darah binatang itu, tetapi darah binatang itu mengacu kepada darah Kristus. Darah Kristus yang menghapus dosa umat Allah. Darah Kristus yang memberikan pengampunan kepada umat Allah. Dan darah Kristus yang memberikan keselamatan kepada umat Allah. Mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Ini ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Kata harus itu mengacu kepada pengorbanan Kristus. Darahnya yang tercurah yang merupakan sesuatu yang harus. Yang merupakan tidak boleh tidak. Sesuatu yang merupakan kebutuhan daripada umat Allah. Yang harus dikerjakan dan merupakan bagian daripada ketetapan kekal Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini berbicara mengenai karya Kristus, penghapusan dosa umat Allah, pengampunan dosa dan keselamatan yang diberikan oleh darah Kristus yang disimbolkan dengan warna merah. Dan yang ketiga, ular tembaga, bagian yang merupakan tipologi kepada Kristus adalah kalimat ini, melihat dan tetap hidup. Orang yang terpagut ular tembaga itu melihat ular tembaga itu dan tetap hidup. Yohanes 3 ayat 15 berbicara hal ini kembali, bahwa mereka yang melihat kepada Kristus mereka akan tetap hidup, dan melihat harus di dalam iman. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setelah kalimat di dalam ayat 14b, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Seperti ular tembaga itu juga harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, melihat di dalam iman itu berarti Kristus adalah satu-satunya sumber kehidupan kekal bagi umat Allah. Kristus adalah satu-satunya sandaran dan sumber pertolongan bagi umatnya. Dan Kristus adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa mematikan dosa dan menyembuhkan luka-luka umatnya karena dosa. Saudara memperhatikan dengan demikian, konsep mengenai ular tembaga telah menanamkan konsep Kristus yang sudah hadir berkarya di dalam karya penyelamatannya, walaupun itu bersifat simbolik di dalam kehidupan Israel pada zaman Musa. Jadi apakah Israel telah berjumpa dengan Kristus? Ya. Apakah Israel telah beriman kepada Kristus? Ya. Melalui apa? Melalui perlambangan, melalui simbol. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu keindahan yang Allah kerjakan dalam kehidupan umat Allah. Di tengah-tengah keadaan penderitaan karena dipagut ular dan luka-luka, bisa ular yang mengakibatkan keadaan yang begitu menderita, haus yang tidak pernah terpuaskan, Kristus hadir untuk memuaskan kehidupan umat Allah. Kristus hadir sebagai sumber yang memberikan kehidupan bagi umat Allah, pertolongan dan kuasa yang mematikan atas dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena engkau dan saya diizinkan Allah memasuki keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang sulit, penderitaan demi penderitaan yang kita alami, tetapi kita tidak kehilangan harapan. Karena Allah hadir di sana dengan memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah Kristus itu sendiri. Dia adalah sumber satu-satunya kehidupan kita, sumber satu-satunya keselamatan kita, sumber satu-satunya pemulihan jiwa kita yang telah jatuh di dalam dosa, dan sumber kelepasan daripada kutuk dosa, yaitu kebinasaan kekal itu. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya memandang kehidupan kita di dalam situasi masa kini, apakah itu dalam penderitaan yang juga dalam keadaan sakit atau penderitaan-penderitaan jenis yang lain, tetaplah memandang kepada Kristus, sang sumber pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah pengembaraan kehidupan umat Allah, yang ada di tengah-tengah penderitaan umat Allah, yang tidak membiarkan umat Allah imun terhadap penderitaan, tetapi Engkau menyediakan jalan keluar, Engkau menyediakan pemulihan bagi umat Allah dengan menghadirkan Kristus di sana. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap memberikan kepada kami mata iman yang jelas, mata iman yang memandang kepada Allah yang tidak kelihatan, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sehingga jangan kami tidak sabar kepada Tuhan, jangan kami memberontak kepada Allah kami, tetapi biarlah kami sabar menunggu waktu Tuhan, menanti di dalam tempat yang tidak direncanakan, menanti di dalam kecepatan waktu yang tidak direncanakan. Biarlah Engkau yang mengikat hati kami dan menopang kami untuk tetap memiliki iman kepada Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.